Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu birruhil huda liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Itu ada banyak Mas ya? Banyak anggota yang lain juga. Pertama-tama yang kami hormati pengurus Jutaan Al-Misbah Unit 25 Tarbiyah Syamilah, Ibu Bunda Rodatul Afanina Sarjana Pendidikan, lalu Bunda Depi Sarjana Pendidikan, dan juga ibu-ibu pengajian, anggota pengajian Masjid Al-Misbah Unit 25 yang alhamdulillah hari ini bisa kita bersama-sama berkumpul di sini di tempat ini di Mushola Al-Misbah dalam rangka untuk mengikuti kajian Islam ya, untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasul dan juga sunnah kewajiban ya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu tak pandang usia dan juga tidak memandang tempat, waktu ataupun juga. Jadi dimanapun berada, kapanpun usia kita dan berapapun usia kita, kita tetap menuntut ilmu karena itu kewajiban setiap muslim. Alhamdulillah bisa syukur kita Allah SWT yang mana pada hari ini cuacanya lemah, sejuk dalam hati juga takut biar hujan tapi alhamdulillah sampai ke Siko tetap aman ya. Semoga nanti hujannya turunnya saat kita tidur. Jadi saat kita tidur tidak mau aktivitas ya, hujan akan turun. Tapi kalaupun kapanpun hujan akan turun, tetap selalu disyukuri karena itu salah satu rahmat dan nikmat dari Allah SWT yang patut selalu kita syukuri ya. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah ya, kegigihan beliaulah, pengorbanan beliaulah, baik jiwa, raga, harta dan seluruh apapun yang ada di beliau sehingga ya Islam itu menyebar hingga sekarang ini, hingga kita di masjid di Mushola Al-Misbah ini bisa ya mudah menikmati indahnya agama Islam, mudahnya beragama Islam. Itu semua berkat perjuangan dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat ya, terutama perjuangan dari Nabi Muhammad SAW dan juga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Seperti peristiwa hijrah, kalau Nabi Muhammad SAW di Mekah itu perkembangan Islamnya tidak begitu meluas karena mungkin kontur orang Mekah ya agak keras, lalu tidak mudah menerima kebudayaan, menerima ajaran dan juga menerima petunjuk dari luar. Maka Allah mentakdirkan ya, memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah, pindah. Jadi hijrah itu pindah dalam artian hijrah fisik. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah fisik. Nah kalau sekarang kita bukan hijrah fisik, tapi kita hijrah secara hati, secara perilaku, secara ibadah. Ya bisa jadi ibadah kita dulu mungkin masih kurang optimal, kurang fokus, kita hijrah dari yang kurang kita tidak bisa menilai, tapi kita minta kita selalu memperbaiki diri. Jadi kita selalu memperbaiki diri, selalu meningkatkan apa yang ada di diri kita itu, baik itu ibadah, baik itu ilmu dan sebagainya. Kalau hijrah secara ibadah itu tadi, yang awalnya mungkin cuma sholat 5 waktu, kita hijrah dari yang sholat 5 waktu itu menjadi sholat 5 waktunya di awal waktu ditambah dengan salat rawatib. Yang mungkin sudah melaksanakan salat rawatib, kita hijrah lagi menjadi ditambah
tambah lagi, didawamkan salat duha setiap hari walaupun hanya 2 rakaat. Ya, lagi insya Allah kalau kita niatkan selo tak selo kita salat duha yang awalnya 2 rakaat, kita tambah lagi jadi 4 rakaat. Kaki di lain waktu kita tambah lagi menjadi 8 rakaat gitu. Lalu yang awalnya merasa berat sekali untuk bangun untuk sholat tahajud, kita hijrah, kita niatkan, kita tekadkan untuk mampu dan sanggup untuk berangkat dari tidur kita yang orang lain masih nyenyak tidur, kita bangun untuk sholat tahajud. Ya, selamat datang kepada Ibu. Silakan duduk. Itu makna hijrah secara ibadah. Lalu makna hijrah secara hati. Makna hijrah secara hati itu yang mungkin ya kita masih namanya manusia. Manusia itu makan nisyan wal khata, tempatnya salah dan lupa, tapi kita berusaha, kita hijrah dari yang mungkin hati kita tuh belum ikhlas, bisa jadi menerima takdir yang terjadi pada kita hijrah. Jadi mulai menerima takdir kita itu, entah itu bagus menurut kita atau jahat menurut kita, semuanya itu takdir dari Allah yang harus kita ikhlaskan, yang harus kita jalani dan juga harus kita kita nikmati. Karena walaupun tak ada kita nikmati juga tetap itulah yang bakal terjadi kepada kita. Jadi intinya kita bersyukur, lalu kita bersabar dengan apapun yang terjadi, lalu kita ikhlas menerima apapun yang Allah tentukan kepada kita. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu sebenarnya itu sudah takdir Allah Ta'ala. Lalu mungkin kita kebiasaan mungkin bisa jadi masih ada ya namanya penyakit hati. Setan tuh nganggu manusianya, baik dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Nah, mungkin ada tersempal kita sesuatu yang mengganjali hati, misalnya orang lain begini, misalnya kalau kita itu, lah kita ikhlaskan, kita bersihkan hati kita itu dengan banyak-banyak kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kan berikanlah kuat hati yang lapang, yang ikhlas. Ya Allah, jadikanlah salatku itu sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena salah satu efek salat kita itu diterima, yaitu salah satunya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kalau seandainya kita terselip, jadi materi itu gibah kemari, kita terselip perasaan mengamalkan orang, astagfirullahaladzim. Nah, kita tinggalkan hal tersebut, pembicaraan tersebut. Jadi pembicaraan yang baik-baik saja. Nah, itu hijrah secara fisik tadi, pindah Nabi Allah Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai ibadah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau hijrah secara hati, kita menjadi lebih lapang hati, lebih qanaah, lebih ikhlas menjalani apapun takdir yang Allah berikan kepada kita. Nah, mengenai hijrah ini yaitu di bulan Muharram. Nah, sekarang kita berada di bulan Muharram. Banyak ya di masjid sekarang ini kok lagi memperingati 1 Muharram, 10 Muharram. Ya benar, karena kalau tidak kita peringati, siapa lagi yang memperingati tahun baru Hijriah itu? Karena tahun baru itu biasanya umat manusia seluruh dunia itu hanya memperingatinya tadi 1 Desember. 1 Januari. 31 Desember, 1 Januari. Manusia, bukan umat ya, manusia di dunia itu kebanyakan mayoritas memperingatinya itu tanggal 31 Desember malamnya, menanti sampai berdalu-dalu sampai kaki teng jam 0001 teng berbunyi, langsung hidupkan percikan kembang api dan sebagainya. Terkadang menjadi ajang maksiat. Nauzubillah bizalik, banyak misal terdapat di mall mana-mana. Ya yang tak saja dia omongan lagi ya. Kadang terdapat hal-hal yang nauzubillah bizalik. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang mengaku muslim ya, itu wajib melakukan bahkan hukumnya mensyiarkan agama Islam dengan membiasakan untuk mengakui bahwa tahun baru kita orang Islam itu tanggal 1 Muharram. Tepatnya sudah maghrib. Jadi tanggal 30 Zulhijjah. Nah, tanggal sudah maghribnya tanggal 1 Muharram lah masuk. Nah, kalau kita tahu niko 1 Muharram itu jatuhnya hari Jumat.
Mari ya. Nah, berarti tahun baru kita itu malam Jumat. Ya, bukan hari Jumatnya. Kalau yang Masehi itu di malam misalnya malam Jumat tanggal jam 1 jam 12 malam. Nah, kita sudah maghrib. Jadi beduk maghrib itulah berganti hari. Nah, jadi tanggal 1 Muharramnya kalau kita sudah lewat itu hari malam Jumat. Nah, di situ ada amalan-amalan yang baca lakukan pada malam Muharram. Kalau amalan itu yang sunnah yang Rasulullah SAW biasa lakukan pada saat di bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram. Boleh dilaksanakan sepanjangan di bulan Muharram dan boleh dikhususkan di tanggal 10 Muharram. Ya. Ada juga kita mendengar itu doa akhir tahun. Nah, kalau doa akhir tahun dan awal tahun itu masuknya di zikir. Jadi amalan atau zikir kita kan disunnahkan untuk memperbanyak zikir dan taubat pada bulan Muharram. Karena kenapa? Salah satu manfaat atau salah satu faedah dari puasa atau tanggal 10 Muharram itu yakni jika kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu dan juga tanggal 9 hari Arafah itu, maka janji Allah dan Rasulullah itu insya Allah akan menghapus dosa orang yang berpuasa pada tanggal 10 atau tanggal 9 Arafah, 10 Muharram dan 9 Zulhijjah, itu akan Allah hapuskan dosanya 2 tahun, ya, 1 tahun di belakang dan 1 tahun ke depan. Tapi bukan dalam artian zahir, bukan dalam artian nyata. Sekali nyata teko oleh puasa 1 hari tadi laju apa hal gitu yang tahun belakang nih dimaafkan, dihapuskan. Bukan seperti itu Ibu ya. Maksudnya dihapuskan itu dengan kita berpuasa itu otomatis Allah itu akan memberikan kita perlindungan dari kita melaksanakan apa ya istilahnya tuh, melaksanakan dosa-dosa kecil tadi, dan juga dosa-dosa yang diampuni Allah itu dosa kecil yang memang Allah memang mengampuninya, atau misalnya dosa kecil yang bisa kita minta ampun hanya kepada Allah SWT. Kalau dosa zalim kepada manusia tetap tidak bisa tanpa kita juga minta ampun atau minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Jadi dosa-dosa kecil yang kata Allah yang diampunkan itu dosa-dosa kecil yang fokusnya hanya kepada Allah, seperti sholat, ya. Sholat itu tak ada berpengaruh dengan orang lain, ya. Itu kita kerjakan kita mendapat pahala, tidak kita kerjakan kita berdosa. Tapi kalau mohon maaf misalnya ngutang dengan orang lain, sehingga yang itu laju dia di warung misalnya utang, nah gara-gara itu dia tak mutar utangnya, itu kan teman-teman menzalimi. Nah istilahnya gitu, kita mohon ampun kepada Allah dan juga kita menghapus dosa kita itu juga dengan kita minta maaf kepada orang tersebut. Jadi ada dosa kita kepada Allah dan juga dosa kita kepada manusia. Nah yang dosa kepada Allah itu cukup kita beristighfar kepada Allah Taala, minta ampun dengan sesungguh-sungguhnya. Nah kalau kita dosa kepada manusia tadi, kita beristighfar minta ampun kepada Allah dan juga minta maaf pada orang tersebut. Nah yang dosa yang kita yang di 10 Muharram dan hari Arafah itu dosa-dosa kecil yang fokusnya itu berdosa kepada Allah SWT. Dan juga bukan langsung baca tip bukan, tapi dalam artian Allah itu memberikan kita perlindungan. Jadi sehingga kita itu terhindar dari godaan setan untuk berbuat dosa. Nah seperti itu. Bukan belum lagi kita kerjakan tahun depan laju, ayo banyak-banyak baik. Nah oleh main puasa sehari tadi bukan, tapi Allah akan memberikan kita perlindungan dari niat di hati kita tuh atau pekerjaan kita tuh untuk menjurus ke dosa. Nah, karena efek dan juga manfaat dari kita puasa 10 Muharram dan 9 Zulhijjah tadi. Nah, itu Ibu ya. Nah, di antara itu kami ngambil di
NU Bu ya, karena kita kebanyakan NU. Iya, ada juga sih tidak menafikan NU temannya tidak menafikan, ya, tidak menafikan, tapi iko ulama yang mengajarkan sesuai dengan hadis-hadis, sesuai dengan ulama-ulama terdahulu. Karena kita tak baca, kita tahu hadis dari Rasulullah, sunnah dari Rasulullah. Kalau tak ada, kita juga mengetahui dari para ulama. Tak baca kita melihat, mohon maaf katanya itu bid'ah. Ikut tak nara dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya tak baca, kita tak baca melihat bagaimana Nabi Muhammad itu kegiatannya atau apa sunnahnya kalau tidak dari hadis. Hadis itu juga tak mungkin kalau tidak dari ke tabi'in. Lalu sampailah ke para ulama. Nah, orang yang ulama itu juga tak mungkin nak mengeluarkan fatwa kalau dia juga tak ada belajar dari guru-gurunya, sehingga ketemulah kaki dengan Imam Syafi'i. Dari guru-gurunya ketemu lagi dengan Imam Bukhari. Sampailah nanti ke para sahabat, sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal ada hadisnya, asal ada dalilnya, ya boleh tetap kita laksanakan. Dan sepanjang tidak keluar dari jalur syirik kepada Allah, sepanjang itu bernilai ibadah, ya tetap boleh kita laksanakan. Seperti misalnya doa akhir tahun dan awal tahun, itu memang Nabi Muhammad tidak mengajarkan. Karena Nabi Muhammad tidak ada apa ya, ritual khusus. Misalnya akhir tahun, salat akhir tahun, baca Yasin 3 kali, tidak. Dan Rasulullah SAW tidak mengajar seperti itu. Tapi kita ngambil zikirnya. Kita ngambil, perbanyaklah kalian berzikir dan bertaubat, beristighfar kepada Allah pada bulan haram. Nah, jadi kita ngambil dalil zikirnya, ya. Tapi tak ada kita wajibkan. Misalnya, nah, tak ada doa akhir tahun itu langsung tak abdol. Nah, tidak seperti itu. Cuman kalau seandainya kita gawekan lebih bagus. Nah, seperti itu ya, Ibu. Itu anjuran ulama. Zikir, jadi maksud itu ulama itu mengkhususkan. Jadi kalau akhir tahun itu kita zikirnya iko, doanya begitu. Nah, tak pula harus berdoa yang di Majelis Syarif, bukan Majelis Marif. Ada doa akhir tahun dan awal tahun, ya. Tak ada harus berdoa seperti itu. Kita boleh berdoa seperti apapun teksnya. Intinya kita tuh bermuhasabah diri, muhasabah diri bahwa kita tuh setahun ke belakang tuh bisa jadi bukan bisa jadi. Pasti ada dosa tuh, ya pasti ada dosa. Makanya Allah ya Tuhanku, aku mohon ampunan kepada Engkau, wahai yang menerima yang pemilik hati, minta ampun kepada Engkau di atas dosa-dosa yang telah aku lakukan di tahun kemarin, ya. Terus dosa-dosa tahun kemarin, minta ikhlaskan, minta ridhoi apapun yang telah aku kerjakan, minta tolong terima amal ibadahku iko. Nah, seperti itu zikir kita, berdoa kepada Allah SWT, tapi tak ada dijadikan wajib istilahnya. Tak ada doa akhir tahun langsung tak abdol. Nah, tak ada. Tapi kalau seandainya kita kerjakan, bagus, itu termasuk bagian zikir. Lalu ada lagi itu kalau kan karena tak sip lagi ya, istilah lewat. Sekarang tanggal 9 Muharram. Hari ini tanggal 9 Muharram, kalau tanggal 10 Muharram. Nah, jadi tahun depan kalau sempat ya, atau misalnya kita niatkan yang kita nak muhasabah diri di akhir tahun. Nah, itu tanggal 30 Zulhijjah sudah asar atau bahkan menjelang maghrib. Kan para maghrib. Nah, kita berdoa kepada Allah, perbanyak doa, perbanyak ampunan, perbanyak pengharapan kepada Allah SWT. Lalu nanti setelah maghrib, setelah sholat maghrib, lalu sholat rawatib ba'diyah maghrib, ya. Lalu kita bolehlah kita nak sholat taubat. Jadi sholat taubat, karena apa sudah asar tak boleh sholat sunnah selain sholat sunnah, tidak ada sholat setelah sholat asar. Jadi gantinya awal tahun kita kerjakan. Jadi awal tahun sesudah maghrib kita sholat sunnah taubat. Kita sholat taubat, setelahnya baru kita berdoa. Ya Allah Tuhanku, aku mohon lancarkanlah rezekiku di tahun ke depan. Berikanlah aku rezeki yang berkah, yang halal, yang yang membawa kebaikan. Pokoknya doa-doa segala pengharapan kita kepada Allah SWT. Nah, itu istilahnya. Jadi akhir tahun kita tutup dengan taubat kita tadi, dan awal tahun kita awali dengan pengharapan kita, dan kehidupan kita apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kan itu lah plong hati kita tuh. Nah, selain itu di Siko kami ke KNU tadi. Jadi di Siko ada disarankan oleh ulama beberapa ibadah yang sering Rasulullah laksanakan di bulan Muharram, khususnya di bulan Muharram. Yaitu yang pertama melakukan sholat. Di Siko sholat sunnah memperbanyak melaksanakan sholat sunnah. Nah, kalau kita selama itu biasanya sholat wajib 5 waktu, sekarang kita fullkan 5 waktu itu dengan sholatnya awal waktu. Nah, yang awalnya tadi misalnya masih di tengah waktu, kita tekadkan tahun ini sholatnya di awal waktu. Jadi azan, kedengaran azan kita sholat, tak kedengaran azan kita nyengok jam. Tatoklah jam 12.30 kita sholat. Jadi tapi kita nyengok jam 12.30 kita berangkat sholat. Apapun gawe kita, misalnya masih masak, matikan dulu. Atau misalnya masih masuk piring, tunda dulu misalnya. Ya, misalnya kita kerjakan karena ibadah itu pertama paksaan, kedua pembiasaan, ketiga kebutuhan. Kita paksa dulu. Salat lagi kecil dulu. Paksa salat subuh. Akhirnya kebiasaan. Akhirnya minta salat subuh langsung tak lama-lama memulai hari itu. Nah, seperti itu. Nah, itu kita rubah lagi. Kita tahun ini nak salatnya di awal waktu. Kecuali di perjalanan tak baca, kita pada kita pelabuh di hutan misalnya kan, lazan dengar oleh nak menekan awal waktu tadi laju pelabuh di hutan misalnya tak ada, nyingok keadaan. Tapi kalau keadaannya lapang luang misal di rumah, di tempat yang pacak kita, dari masjidnya, kita sholatnya awal waktu kita tekadkan. Nah lalu kalau kita sudah sholat waktu, kita tambahi dengan sholat rawatib. Sholat rawatib apa? Sholat yang mengiringi, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Jadi sholat wajibnya 5 waktu, ada sholat sunnah yang mengiringi. Apa itu? Ada sebelum namanya qobliyah dan ada sesudah namanya ba'diyah. Qobliyah itu subuh qobliyah. Nah itu dikatakan juga sholat fajar. Dalam salat fajar ya, dalam hadis Rasulullah itu mengatakan barang siapa yang mengerjakan 2 salat sunnah sebelum salat subuh, maka pahalanya atau pekerjaannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang ngawikan itu orang paling kaya istilahnya dapat ya istilah itu. Lalu salat subuh 2 rakaat. Nah setelah salat subuh tidak ada lagi salat sunnah hingga terbit fajar sampai seperempat jam atau setengah jam setelah terbit fajar. Bukan saat terbit fajar langsung sholat, tak ada, kita tunggukan. Itu namanya sholat syuruk. Setengah jam lagi tambahi sholat duha. Namun kita pakemkan ya, sholat duha itu biasanya jam 7 sampai jam 11. Menak di jam kan, menak di waktu kan, sudah sholat syuruk sampai setengah jam lah sebelum sholat subuh. Nah itu, menak dipakemkan waktu jam 7 sampai jam 11. Menak kita lambat-lambatkan, masih lama, lambat kita masih ngawikan apa-apa. Kita patoklah jam 11 itulah waktu akhir duha. Jadi kita nak goyori baca goyori 2 rakaat pagi, 2 rakaat lagi jam 9 misalnya. Mentak baca langsung, baca langsung sekali duduk 4 rakaat. Alhamdulillah ya 2 rakaat maksudnya tuh duha tuh. Itu. Jadi salat rawatib berikutnya 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Namun ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat sebelum zuhur itu 4 rakaat dan sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan membangunkannya satu istana di surga. Lalu ada hadis yang lain mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, maka Allah haramkan baginya panasnya api neraka. Nah, jadi yang awalnya rawatibnya 2 rakaat, rawatib qobliyah zuhurnya 2 rakaat, mulailah kita kerjakan lagi rawatibnya jadi 4 rakaat. Sekali 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Ya, kita jawabkan pertama ikhlas lillahi ta'ala, bonusnya kita dapat istana di surga. Tapi dibarengi tadi duha 4 rakaat tadi. Jadi dia duha 4 rakaat
paginya, lalu sebelum zuhurnya dia sebelum zuhurnya dia 2 rakaat juga. Jadi di sehari itu, jadi insya Allah sesuai janji Rasulullah akan dibangunkan oleh Allah istana khusus untuk nyuri surga. Jadi istana bila dibangun oleh Allah, apalagi pasti masuk surga, berarti dia tuh melalui dibangunkan istana, otomatis dia masuk surga itu. Lalu qobliyah asar 2 rakaat. Tadi ba'diyah asar, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Lalu qobliyah asar 2 rakaat, lalu ba'diyah maghrib 2 rakaat, lalu setelahnya qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Itu sholat rawatib. Nah, kalau sholat duha itu hanya dikerjakan di pagi hari. Tadi kan sudah. Lalu sholat tahajud hanya dikerjakan di malam hari. Dan juga syaratnya sudah tidur. Yang lain boleh, namanya qiyamul lail. Apa? Nah, salat hajat, salat taubat, salat istikharah, itu boleh di malam hari, boleh tak naruh pakai syarat. Kaki judulnya namanya qiyamul lail, bangkit di malam hari untuk melaksanakan sholat. Nah, bagian dari qiyamul lail itu ialah namanya sholat tahajud. Sholat witir juga boleh, dari sudah isya sampai ke subuh itu boleh. Sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, sholat wudu, sholat istikharah boleh. Tidak ada syaratnya. Tapi khusus untuk sholat tahajud dia nanti tidur dulu walaupun 5 menit. Itu. Sudah syaratnya juga sudah sholat isya ya, sudah sholat maghrib belum berlaku sholat tahajud tadi, kamu nak sholat tahajud tadi. Tapi paling bagus di 1/4 malam. Jadi 1/4 malam itu kira-kira jam 2 lah, jam 2:30, jam 3. Itu kalau di pesta bila dusun kita lah rame benda ya. Iya, jadi ya, tapi kebanyakan masih agak sepi, sekot 2, malah jam 4 agak rame. Nah itu jadi malah banyak melaksanakan sholat sunnah. Lalu yang berikut lagi memperbanyak melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah yang dianjurkan diantaranya tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu tanggal 10 Muharram. Seperti hadis tadi, Rasulullah pernah melaksanakan tanggal 9 dan juga pernah melaksanakan tanggal 11. Ngapa Rasulullah laksanakan tanggal 9 dan tanggal 11? Rasulullah menyelisih kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram itu. Karena bulan Muharram itu bulannya mereka melaksanakan gencatan senjata. Apa senjata tuh? Orang-orang kaum kafir Quraisy, Yahudi, kaum kafir Quraisy puasa juga mereka. Versi mereka puasa. Nah, itu mereka hanya tanggal 10 Muharram puasa. Itu istilahnya gencatan senjata itu Pak ya. Kan orang zaman kafir Quraisy itu kan perang. Yang apa dikit kesalahan kaumnya seko, misalnya kaum Bani apa nama itu? Bani, kalau Rasulullah itu Bani Manab. Nah, ada lagi yang Rasulullah diasuh di itu tuh Bani apa tuh? Suku Badui. Nah, suku-suku kan kalau orang Quraisy itu, jadi kalau ada satu orang yang nyenggol anggota sukunya, mereka berperang. Nah, itu hobi mereka tuh, makanya dikatakan jahiliyah itu menyelesaikan segala sesuatu dengan perang, bunuh-membunuh. Makanya pada bulan Muharram mereka tidak boleh melaksanakan perang tadi, gencatan senjata. Makanya dikatakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena pada zaman dulu juga Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh kaum-kaum sebelumnya. Nah itu. Nah, mereka juga puasa. Nah, jadi supaya jangan sama dengan puasanya orang Yahudi dan Quraisy tadi, maka Rasulullah pernah melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram dan juga tanggal 11 Muharram. Pernah melaksanakan, tapi tak ada di dalam Rasulullah. Yang sering biasa Rasulullah lakukan tiap tahun itu tanggal 10 Muharram. Jadi kalau kita laksanakan boleh tanggal 9, 10, 11. Tapi kalau tak mampu dalam artian ya lama gino misal puasa, kalau orang kantor rumah itu pulang misalnya tanggal 10 baik itu. Nah, selain puasa yang tanggal 9, 10, 11, ada lagi puasa yang tiap bulan pacak kita kerjakan, yakni puasa Senin dan Kamis. Lalu puasa Nabi Daud kalau sanggup, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Itu puasa paling berat itu, ya. Lalu ada lagi puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah.
Jadi kalau hari kita tanggal 9, jadi kelam kita puasa tanggal 10 hari Ahad, lalu tanggal 11 kita nak puasa pula, tanggal 12 kita puasa mutlak, puasa sunnah di bulan Muharram, misalnya puasa nian, lalu tanggal 13, 14, 15 kita puasa Ayyamul Bid. Tapi kalau lama kita tak sanggup, cukup puasa di tanggal 10 Muharram. Nah, tapi mana ditambahin Ayyamul Bid boleh. Itu puasa yang boleh kita laksanakan setiap bulan. Kalau yang 10 Muharram kan nunggu tanggal 10 Muharram. Jadi tak ada puasa kelam, nunggu tahun depan pula baru baca puasa. Yang di Allah Allah ampunkan dosanya selama 2 tahun tadi kan, pahalanya tadi. Bahkan puasa Muharram 10 Muharram itu levelnya di bawah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu puasa yang wajib, puasa Muharram itu di bawahnya. Jadi sangkika hampir sama dengan salat tahajud. Salat 5 waktu salat yang wajib, salat tahajud itu hampir-hampir diwajibkan oleh Allah saking ke bagusnya pahala dari salat tahajud tadi. Nah, sama dengan puasa 10 Muharram dan 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Nah, lalu berikutnya lagi yang bisa kita khususkan di tanggal 10 Muharram itu menyambung silaturahmi. Nah, sebenarnya tak ada harus tanggal 10 Muharram dah ya. Tanggal setiap hari cak itu kan kita silaturahmi. Ya, tapi kalau seandainya dalam arti khususkan misalnya kita nelpon atau menghubungi kancau orang tua kita yang sudah meninggal. Karena salah satu amalan yang baca kita laksanakan untuk menghormati orang tua yang kita meninggal adalah menyambung tali silaturahmi yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Contohnya misalnya kita mau menghubungi adiknya, kakaknya, mamang kita misalnya, atau kanco bapak kita atau kanco mak kita, misalnya kita gari, kita antari misalnya yang apa yang menyenangkan dia. Nah, itu salah satu wujud dari birrul walidaini kita kepada orang tua kita yang meninggal, di samping kita mendoakan ini tadi. Salah satunya menyambung tali silaturahmi yang pernah dijalin oleh orang tua kita dulu, kanconya sekolah, kanconya pegawai, atau mak kita atau wak kita dan sebagainya. Nah, khusus untuk hari tanggal 10 itu bolehlah kita ke mana misalnya silaturahmi atau nelpon wak kita yang lama tak kita telepon misalnya, yang kalau misalnya, atau nelpon adik orang tua kita yang pokoknya yang masih yang kira-kira yang membuatnya senang kalau kita laksanakan itu. Ya misalnya hidup ya masih senang. Nah, itu ya. Lalu berikutnya mandi sunnah. Nah, nomor 4 mandi sunnah. Jadi mandi sunnah itu bersedekah. Ayo kelewatan. Yo, kita balang mandi sunnah dulu. Mandi sunnah kaki baru melompat. Yang kecil kan Mas. Mandi sunnah. Jadi mandi sunnah itu cak mandi wajib itulah. Tapi niatnya mandi sunnah. Kalau mandi wajib itu dalam beberapa keadaan, yaitu sudah datang bulan, sudah bersih dari haid, lalu setelah bersih dari nifas, lalu setelah berjima, lalu mandi untuk melaksanakan ihram. Itu mandi wajib. Lalu satunya lagi itu opsional, hanya orang-orang tertentu, yaitu mandi setelah masuk Islam. Mandi untuk orang mualaf. Jadi orang mualaf itu, orang Kristen itu, ya, dia mandi wajib dulu, lalu setelah mandi wajib baru dia mengucapkan syahadat. Nah, jadi dia bersih keadaannya baru dia mengucapkan syahadat. Itu wajib itu hukumnya. Jadi setelah dia mengucapkan syahadat baru dia Islam seutuhnya. Jadi, nah kalau mandi sunnah itu dalam beberapa keadaan. Satu, yang tadi kita nak mandi salat taubat. Kedua, mandi hari Jumat itu boleh kita mandi sunnah. Sebenarnya mandi sunnah itu disunahkan untuk jantan. Hari Jumat tadi harus sunat setiap jantan. Entah itu dia dalam keadaan junub, entah dia dalam keadaan tak ada junub, dia disunahkan untuk mandi sunnah tadi. Karena dia melaksanakan salat Jumat. Salat Jumat itu hampir disamakan dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau salat Idul Fitri dan Idul Adha kita disunahkan untuk mandi sunnah. Nah, karena kita tidak ada salat Jumat, jadi kita tak disunahkan. Tapi tak apa-apa, karena hari Jumat Sayyidul Ayyam,
hari yang bagus karena di situ waktunya kita bersalat kepada Rasulullah. Lalu hari Jumat hari yang bagus, maka kita disunahkan untuk mandi sunnah. Pak mana? Ya sama cak mandi wajib tadilah. Cuman bedanya niatnya baik. Aku sengaja mandi sunnah karena ta'ala. Tapi khusus yang mandi sunnah taubat itu aku sengaja mandi sunnah taubat karena Allah Ta'ala. Melanjutkan lagi, misalnya kita nak salat Idul Fitri pagi-paginya sebelum subuh kita mandi. Aku sengaja salat sunnah untuk hari raya Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Boleh seperti itu. Jadi kita ada namanya mandi sunnah. Jadi untuk Idul Adha lah lewat. Fitri kaki pulau ya. Jadi hari Jumat kaki kita mandi namanya mandi sunnah keramas, tak perlu sampo, tak perlu sampo. Pokoknya mandi biasa dari ujung kaki kepala sampai ke ujung kaki kita mandi di basuh galo. Nah, hati-hati ibu-ibu ya, kita tino iko banyak ya. Ya pun jantan banyak yang galak tak kena iko yang dalam iko dengan iko lipatan. Kalau mandi kan sambil duduk ya, ada yang mandi sambil duduk, tak kena iko. Jadi kalau pas mandi, yang iko kena kanian, apalagi yang big size, yang oversize kan, yang iko kena kanian, mending iko pasti kena kita nak uduk tadi kan, karena sebelum mandi wajib kan kita uduk dulu. Tapi mending iko tak kena pas ada soal uduk, yang iko juga tak kena. Nah jadi kalau mandi itu yang rambut ya tak ada juga nak bersapu juga keramas ya. Pada dasarnya yang penting membasahi tubuh seluruh tubuh dari pangkal tubuh rambut sampai ke ujung kaki. Nah yang mana? Ya itu jadi iko di pusat di patah. Nah kena kan galau. Kebanyakan yang para ibu-ibu iko ni ya tak tahu bapak ibu ini iko pusat galak lah tak terkena. Ada yang pusat di dalam kan ada bisa jadi, atau yang iko lipatan. Nah itu jadi kita pusat-pusalinya kali agak daging atau ya itu. Jadi iya kalau yang iko kan ada kan pusat dalam tuh kan. Nah, siapa tahu tak kena jadi mulai mandi yang iko kan yang iko di iya. Di pembahasan jatuh mandi itu kan benar betelasan. Iya betelasan. Ya tak apa kan kita kan ya tak dikenakan yang kulit kita tuh kan betelasan kan balam betelasan masih dikenakan juga kan kita mandi tuh. Iya dia itu bagikan dikit itu. Nah lalu itu mandi namanya mandi sunnah. Nah khusus untuk hari tanggal 10 Muharram itu boleh kita kelam subuh-subuh kita mandi sunnah taubat. Nah lalu berikutnya bersedekah. Nah bersedekah itu dalam artian ya kita bersedekah. Jadi tanggal 10 Muharram itu atau sepanjang bulan Muharram kita memperbanyak sedekah. Sedekahnya iya tak ada di istilahnya tak ada dipatok oleh Allah dan Rasulullah berapa misalnya sekian baru dikatakan sedekah, bukan, kecuali zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah dengan zakat mal memang ada ukurannya. Kalau tak sampai misalnya berapa 3 mud belum dianggap zakat fitrah. Atau misalnya zakat mal misalnya sekian belum dianggap misalnya zakat mal. Tapi kalau sedekah itu yang penting tangan kanan kita nginjo ada yang nerimonya. Nah itu dikatakan sedekah tadi. Gimana baik? Sedekah ke musola berarti yang siapa yang nerimanya? Pengurus musola. Ya kan dia dibelikannya mungkin bisa jadi aqua, dibelikannya kumpul-kumpul begini, jadi dibelikannya ambal, kan pasti ada orang nerimanya. Ya jadi ada kotak amal tuh kan. Kemana baik sedekah? Lebih abdul lagi sedekah dengan orang yang kita kenal, dengan fakir miskin atau orang yang kita kenal. Siapa baik misalnya, mohon maaf jando yang laki kita kira misalnya saro pencariannya, boleh kita sedekah. Nah itu kita sedekah. Itu khusus untuk yang orang apa di luar keluarga kita dulu. Kaki ada yang di dalam keluarga kita. Nah itu misalnya orang fakir miskin, orang yang saro, boleh kita sedekah yang apa baik, yang pokoknya yang kira-kira bermanfaat untuk dia pada hari itu juga boleh. Misalnya apa sedekah tunjuk beras, canting, baca dia memasak makan. Nah itu juga sedekah. Sedekah khusus untuk tanggal 1 Muharram, 10 Muharram atau sepanjangan bulan Muharram. Nah lalu berikutnya lagi memakai celak mata. Nah, celak mata yang celak bukan eliner, bukan implor.
Toto biasanya yang kalau yang bentuk loncok ya, dari Arabnya itu kami tak kenang tuh. Iya, ada loncok ya, atau yang putaran, nah yang dari besi. Tapi jarang ada bakar ya. Masih ada? Ada. Isinya tapi kita tak naruh ya. Iya, bubuknya kita tak naruh ya. Itu pesan orang kita muka tuh. Beli karena bubuk mundi segala di apa? Jabaran mah dulu tak tahu bakar bulan. Di Jabaran mah banyak itu jual sampo be pasar beji Jabaran mah itu. Sampo yang ya yang terasa itu rasanya itu. Nah, Jabaran mah itu pasar 16-nya Palembang. Pasar Tasikmalaya di Jawa. Orang masih senang kalau jualan. Karena Abang Jakarta banyak copet. Iya, tapi gamis itu 4 real. Gamis yang asli orang Arab, bukan gamis yang kita kan, gamis yang ada ya 4 real. Beji kami beli 10 ekor. Jadi oleh-oleh 4 real itu jadi jumlah kok 40 real. Nah, banyak lah dapat. Mana beli di mall yang bagus itu 200.000. Jadi 20.000. Orang tak tahu yang penting kan oleh-oleh udah cuci bersih, bermanfaat, betul. Tak ada nggak harus yang dia berpakaian itu tidak memandang merek, tidak memandang harga. Yang penting manfaatnya bisa menutupi aurat. Nah, sampai itu ya. Iya berkah. Bukan kami itu wanita kami kan ibu-ibu emak-emak banyak mencari hemat. Di Jabal Rahmah itu banyak. Di Jabal Uhud juga ada. Di Jabal Uhud itu juga ada untuk jualan celah mato, inai bubuk. Nah, kalau mencari Jabal Uhud. Kalau tempat lain kalau juga ada. Jabal Uhud. Kami kemarin beli di Jabal Uhud. Rumput Fatimah. Ada juga. Tidak tahu kalau dulu kan 3 tahun yang lalu baru. Nah itu. Jadi celak mato tadi yang memang bagusnya bukan eyeliner ya. Eyeliner itu lah ada alkohol. Iya ada alkohol pasti kan yang celak mato yang kencok tuh ya. Atau yang dari itu. Nah misalnya. Nah tapi nak di dalam kan tiap hari juga tadi kan tak baca. Boboknya kalau masuk manto. Kalau masuk manto. Nah apa lah masuk manto? Mana yang itu tuh kalau tak nyadi. Tak baca kami. Itu sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu memakai celak manto. Jadi kalau ada orang yang baca memakai celak manto bagus belangga itu. Tapi bukan eyeliner, bukannya eyeliner benar deh. Iya, kita udah. Nah, itu lain. Karena eyeliner itu kan dari pabrik. Dari pabrik pasti bisa jadi ada alkoholnya, bisa jadi ada bahan-bahan yang bukan halalnya, mencelak kan otomatis dia dari bubuk-bubuk atau alam bubuk apa itu sebenarnya apa atau kami buat itu yang apa yang diberikan Rasulullah sendiri. Bahkan Rasulullah diberikan beda dengan yang apa dengan itu sunnah Rasul. Jadi kalau orang bercelak jangan bercelak, itu sunnah Rasul ya. Nah berikutnya lagi eyeliner tadi bukan. Eyeliner tadi Cleopatra kalau makanya. Celah. Jadi ya. Atau yang apa yang henna ada apa namanya tuh? Bukan, ada yang merek apa henna apa yang pensil di laut. Nah iya itu juga boleh. Jadi itu kan bahannya dari kayu. Kalau yang di pensil itu kan dari kayu, otomatis kan halal. Mun eyeliner itu kan dari cairan. Ya tak tahu gitu aku dari tinta yang apa. Ya tak tahu. Itu kan bukan. Kalau yang pensil itu kan di laut. Ada yang tak tahu merek apa, ada coklat, ada hitam. Nah, ada kan juga di rumah ada. Nah, itu insya Allah halal. Karena dia dari bahan alami. Iya. Tapi mun yang eyeliner tadi mau alam ya lain itu kan bukan eyeliner, itu kan celak. Mun eyeliner itu kan yang alat kosmetik, itu kan celak judul itu. Nah itu. Jadi berikutnya berziarah kepada ulama baik yang hidup maupun yang meninggal. Jadi kalau seandainya kita ada kuburan ulama di Siko, boleh kita ziarahi.
Entah itu kita kenal, entah itu tak ada, kalau kita bukan, kita niatkan, kita mensyiarkan atau mengerjakan sunnah Rasul, yaitu ziarah kepada oleh ulama, karena itu menghormati keilmuan beliau yang sudah meninggal tadi, menghormati, karena ulama itu warasatul anbiya. Kita ngambil hadisnya itu al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Karena apa? Ilmu kita ini tak sampai ke kita mun tak ada dibawa oleh ulama. Ya, tapi ya dengan ulama yang benar-benar mapaten, ulama yang abal-abal kan bakari banyak ulama, alhamdulillah ulama abal-abal yang sampai ya alam lah pokoknya itu. Ya kita yang pokoknya ulama yang benar-benar pada saat itu menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Qur'an, itu memang benar-benar ulama yang juga ulama warasatul anbiya. Nah, kalau kita di dusun di dusun yang mana, kalau kami mungkin ada mungkin gitu ya ulama yang benar kita misalnya Kiai Mu'alim misalnya, Mu'alim yang meninggal, nah boleh kita ziarahi, kita kirimkan Al-Fatihah, kalau pada kita bacakan Yasin sebagai penghormatan semasa beliau hidup dan juga sebagai sunnah dari Rasulullah SAW. Yang masih hidup, ya siapa yang masih hidup misalnya, ulama mana yang masih hidup, kita bawakan oleh-oleh apa misalnya itu. Lalu berikutnya lagi menjenguk orang sakit. Nah, misalnya kita lekeruan, misalnya tetangga kita sakit, boleh kita jenguk atau kita rayawi itu khusus di tanggal 10 Muharram atau sepanjangan bulan Muharram. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Lalu menambah nafkah keluarga. Nah, itu untuk rakyatan. Tapi pun kita milu juga nambahin nafkah, ya tak apa-apa. Kita jatuhnya bersedekah. Kita tino mencari juga, kita mencari. Nah, misalnya untuk mencukupi beli beras tadi, itu bukan kewajiban kita, tapi itu sebagai amalan kita untuk keluarga kita, sedekah kita untuk kita. Jadi apa istilahnya itu, kita tuh bersedekah. Jadi makin banyak kita nunjuk anak kita, nambahin bukan nunjuk laki kita, nolong laki kita, itu semakin banyak kita sedekah untuk orang-orang yang terdekat kita. Karena kata Rasulullah, sedekah yang paling baik, sedekah yang paling bagus adalah sedekah seseorang kepada kerabatnya, ya anaknya itu, atau bibinya, atau mamangnya, atau adiknya. Nah itu sedekah paling bagus. Cuma tengok sedekah dengan adik beradik lah, ya banyak dia. Tapi tahu Allah itu innamal a'malu binniyat, ya innamal a'malu binniyat. Kita sedekahkan pokoknya ke orang yang terdekat dengan kita. Lalu berikutnya lagi memotong kuku. Nah jadi tanggal 10 Muharram itu disunnahkan untuk memotong kuku. Cuman masih pendek, ya sunnahnya tak harus laksanakan. Tapi yang kukunya pacak dipotong, ya potong di hari tanggal 10 Muharram. Entah kapan hari baik, aku baik. Tapi untuk tahun ini hari Ahad. Jadi masih pacak dimotong kuku di hari tanggal 10 Muharram. Lalu yang ke-11 mengusap kepala anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim yang kita tahu dia yatim atau piatu, yatim piatu disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengusap kepalanya. Lebih bagus lagi untuk bersedekah ke anak yatim tersebut. Yang kita sunnah Rasul mengusap kepala, lebih bagus lagi ditambah dengan bersedekah tadi. Biasanya bacanya itu baca salam Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ngapa? Karena salah satu dari cara kita mencintai Rasulullah adalah mencintai dan menyayangi dan juga mengasihi anak yatim. Karena Rasulullah SAW itu termasuk yatim dan piatu sejak kecil. Lalu berikutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Nah, kalau sanggup tanggal 10 Muharram itu dari sudah maghrib sampai ke sebelum maghrib berikutnya baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, bagus. Tapi yang tak sanggup sepanjangan bulan Muharram bacanya 1000 kali. Itu sanggup kita dalam kan sudah sobo misalnya
Kita maco itu misalnya 100 kali. Sudah duha 100 kali. Sudah zuhur tak ada sedudukan. Maksudnya 100 kali itu sudah subuh itu sambil ngorek Bismillahirrahmanirrahim kullu Allah samad. Sambil letak. Nah, kita khususkan zikir itu sama tanggal 10 Muharram tadi. Jadi zikir yang biasa kita salawat Nabi apa tuh itu mungkin tanggal 11 baik kita laksanakan misalnya seperti itu. Nah, selain zikir itu ada lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama, yakni zikir yang boleh dilaksanakan pada hari Asyura atau sepanjangan bulan Muharram. Zikirnya yang pertama la ilaha illallah 100 kali. Biasa kita ya kalau sedang mayan itu Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 100 kali. Baca diselingin puluh tadi. Baca juga diseling itu. Lalu berikutnya lagi bersalat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 kali juga. Boleh sepanjangan hari Asyura, mun tak sanggup boleh sepanjang bulan Muharram. Lalu berikutnya istighfar. Astaghfirullahalazim 100 kali. Biasa itu ya, insyaallah biasa istighfar itu ya, kita dawamkan, mulailah kita dawamkan untuk bisa beristighfar 100 kali sehari. Karena Rasulullah sendiri itu maksum orang yang terhindar dari dosa. Yang terhindarnya pokoknya jika dia hendak melaksanakan dosa dihalau oleh Jibril, istilahnya oleh malaikat, istilahnya dari kecilnya, dari kecil mudanya sampai ke beliau meninggal, beliau maksum, terhapus segala dosa-dosa beliau. Karena tak ada dosa, umur 2 tahun di Beladado. Umur 20 tahun di Beladado pada saat Isra dan Mi'raj. Jadi 2 kali Rasulullah di Beladado. Allah tak di Beladado, tak tahu kita pokoknya di Beladado dibersihkan. Pertama itu 2 tahun dibersihkan dadonya, lalu berikutnya pada saat Isra dan Mi'raj. Lalu berikutnya lagi Mendaya ikut bacanya, baca alam Mendaya yang ikut Rabbana itu 100 kali. Lalu yang ke 450. Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu yang ke hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Lalu rabbighfirli warhamni wa tub alayya 1000 kali. Kalau sanggup di tanggal 10 Muharram, kalau tak sanggup dicecil dari sepanjang Muharram. Tak ada tu tak nak dihitung lagi ya, tak apa-apa, tak nak dihitung, didawamkan baik. Misalnya hari ini lagi Allah 100 kali, kekelam selawat Nabi 100 kali, kekelam lagi istighfar 100 kali. Tapi istighfar setiap hari memisahkan. Ulangi lagi Rabbana zalamna 100 kali. Bismillah, itu ya benar ya. Jadi boleh dicicil, boleh tanggal 10 Muharram karena itu hari terbaik di sepanjang tahun, dan juga boleh di sepanjang bulan Muharram. Mungkin itu baik yang banyak kami tunjukkan ya. Semoga kita bisa memperbanyak amal-amal sunnah Rasulullah sebagai salah satu jalan kita untuk mendapatkan syafaat. Jadi di samping kita sering-sering bersalawat kepada Nabi, salah satu jalan atau cara kita untuk mendapat syafaat dari Rasulullah ialah melaksanakan sunnah Rasul. Kalau kewajiban pasti ya, yang sampai waktu itu pasti itu. Tak cari tawar lagi. Nah, benar kita tak dapat syafaat Rasul, ya laksanakan sunnah dari Rasulullah SAW. Itu saja mungkin dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Jadi kita mungkin ada sesi jawab dasar. Kurang lebih mohon maaf. Mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.